Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semuanya, kami dari kelompok kami dari satu kelompok satu Praktikum Praktikum Elektromagnetik yang Elektromagnetik yang diasistensikan oleh diasistensikan Kak Ayu oleh Kak Safira Ayu Safira akan menjelaskan akan mengenai menjelaskan pengenalan mengenai alat dan pengenalan alat akuisisi dan data, akuisisi data, magnetotelurik, dan audio magnetotelurik, dan audio. magnetotelurik. Eh, Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Sekar Ayu Widya yang bertugas sebagai moderator, teman saya Norma Septia, yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari presentasi kami kali ini. Kemudian Miftahul Janah, yang akan menjelaskan titik fokus pengukuran yang akan dilakukan. Kemudian Darfes Ahmad Fadil Hatif, yang akan menjelaskan peta geologi regional pada daerah Suwoh. Kemudian Andar Jomok Pengot Siombing yang akan menjelaskan mengenai metode MT untuk pengukuran eksplorasi geotermal, dan Gloria Panggabean yang akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, kepada Norma Septia dipersilakan. Desain akuisisi data MT dan AMT dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi pengukuran yang minim gangguan eksternal, seperti jaringan listrik dan infrastruktur buatan. Proses ini menggunakan laptop dan alat tulis untuk perencanaan, serta software seperti Google Earth, ArcGIS, dan Global Mapper untuk pemetaan dan analisis lokasi. Titik pengukuran dapat diatur dalam 3 sistem utama. Yang pertama yaitu grid untuk cangkupan merata, yang kedua yaitu line atau lintasan untuk mengikuti pola geologi tertentu, dan random untuk fleksibilitas di medan sulit. Pemilihan sistem ini disesuaikan dengan luas area, topografi, serta tujuan penelitian agar akuisisi data lebih efisien dan biaya tidak membengkak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Janah. Kepada Miftahul Janah dipersilakan. Seperti pada gambar yang telah ditampilkan, kami menjadikan daerah Kecamatan Suwoh menjadi titik fokus daerah pengukuran kelompok kami. Salah satu energi panas bumi terdapat di wilayah Suwoh, Lampung Barat. Potensi panas bumi pada daerah ini ditandai dengan adanya manifestasi berupa Danau Suwoh yang terbentuk akibat sesar strike slip dan membentuk pull apart basin, menurut Vossen tahun 2010. Dan menurut Suhaimi dan kawan-kawan tahun 2013, geologi sepanjang lajur sesar Sumatera segmen Semangko, Ranau Suwoh terdiri dari 3 elemen dasar utama, yakni bentang alam, batuan, dan struktur geologi. Bentang alam di sepanjang lajur sesar Sumatera segmen Semangko, Ranau Suwoh memiliki ciri khusus berupa lembah bersungai, berawa, dan lembah kering, dengan lereng yang curam hingga landai dengan pola jurus memanjang berarah utara 330 derajat terhadap True North, barat laut, tenggara, menurut Siregar dan Yudhikara tahun 2017. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Darfes. Kepada Darfes dipersilakan.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andar. Kepada Andar dipersilakan. Eksplorasi geotermal bertujuan untuk mengidentifikasi reservoir panas bumi yang umumnya berada pada kedalaman signifikan di bawah permukaan. Metode MT dengan kemampuan penetrasi yang lebih dalam memungkinkan identifikasi batas, kedalaman, dan geometri reservoir tersebut. Sebagai contoh, penelitian di area prospek panas bumi Lili menggunakan metode MT untuk menentukan karakteristik reservoir geotermal. Selain itu, metode MT telah terbukti efektif dalam mendelineasi daerah prospek geotermal. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat membantu dalam menjelaskan serta menentukan model konseptual dari sistem panas bumi berdasarkan pola persebaran resistivitasnya. Berikut gambar yang menjelaskan tentang prinsip kerja energi panas bumi atau geotermal. Pada gambar kiri, menggambarkan sebuah teko sebagai analogi yang menggambarkan sistem geotermal. Ini diibaratkan sebagai api yang berada di bawah teko. Api ini memanaskan air yang terperangkap dalam reservoir bawah tanah, menghasilkan uap yang bisa digunakan untuk menjadi pembangkit listrik. Gambar kanan menunjukkan diagram geotermal yang sebenarnya. Yang pertama itu air hujan meresap ke dalam tanah melalui celah yang disebut dengan fracture, dan kemudian mencapai batuan panas yang disebut dengan hot rock. Panas dari dalam bumi memanaskan air tersebut hingga menjadi uap panas yang kemudian naik ke permukaan melalui celah atau bisa diekstraksi untuk pembangkit listrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gloria. Kepada Gloria dipersilakan. Berikut adalah rancangan anggaran biaya yang kami gunakan, di mana kami melakukan pengukuran selama 7 hari. Yang pertama adalah rancangan anggaran biaya transportasi dan akomodasi. Yang pertama, transportasi yang kami gunakan selama ke lokasi berjumlah 1 paket dengan harga satuannya 200.000. Untuk harga total selama 7 hari adalah 1.400.000. Yang kedua adalah penginapan, di mana kami menyewa sebanyak 1 tempat dengan harga satuan 500.000 karena kami gunakan selama 7 hari, maka dihabiskan biaya sebesar 3.500.000. Yang ketiga adalah makanan berat, di mana kami untuk konsumsi 3 kali dalam sehari dengan jumlah 1 tim itu sebanyak 6 orang, maka jumlahnya adalah 8 pieces, dan kami gunakan selama 7 hari. Untuk harga satuan 20.000 menghabiskan biaya sebesar 2.520.000. Kemudian adalah minuman. Kami menghabiskan minuman sebanyak 2 galon untuk setiap harinya dengan harga satuan 6.000, karena 7 hari maka menghabiskan biaya sebesar 84.000. Dan yang terakhir adalah makanan ringan. Kami menghabiskan sebesar 18 pieces dengan harga satuan 10.000 dan harga totalnya sebesar 1.260.000. Jumlah dari rancangan anggaran biaya transportasi dan akomodasi sebesar 8.764.000. Yang kedua adalah rancangan anggaran biaya logistik. Yang pertama untuk peralatan magnetotolurik, itu menghabiskan biaya untuk perharinya sebesar 5 juta, dengan kami mengambil jumlah untuk penyewaan sebanyak 1 set. Yang kedua, peralatan audio magnetotolurik, 1 setnya menghabiskan biaya 5 juta. Untuk 7 hari, maka dihabiskan biaya sebesar 35 juta. Selanjutnya adalah GPS. Kami menggunakan sebanyak 2 buah GPS dengan harga satuan perharinya adalah 20.000, maka menghabiskan biaya sebesar 280.000. Yang keempat, kami menyewa kompas geologi sebanyak 2 pieces dengan harga satuan 20.000. Untuk 7 hari maka dihabiskan biaya sebesar 280.000. Yang kelima adalah HT. Kami menggunakan sebanyak 3 pieces dengan harga satuan 30.000, maka penyewaan selama 7 hari menghabiskan biaya sebesar 630.000. Kemudian kami membutuhkan tambahan kru, di mana kami membutuhkan sebanyak 3 orang. Untuk menyewa jasa 1 kru menghabiskan biaya sebesar 200.000, maka dari itu harga totalnya sebesar 4.200.000. Dengan jumlah keseluruhan RAP logistik sebesar 75.390.000. Kemudian ada biaya tak terduga dari rancangan anggaran biaya ini, yakni sebesar 20%. Biaya tak terduganya sebesar 16.830.800.
Maka dari itu, total keseluruhannya adalah 100.984.800. Dengan begitu, berakhir pula presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong diedit ya.